وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam sebuah kajian sirah nabawiyah, mengenal, menilik, menelisik sejarah kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini buku yang kita gunakan adalah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah Imam Ibn Abi Is Al-Hanafi. Pada pertemuan yang lalu kita telah ketahui bersama tentang peristiwa hijrah yang pertama dan kedua. Kemudian setelah itu kita tahu masuk Islamnya Hamzah, paman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, pada tahun ke-6 ya, dari kenabian. Pada tahun ke-6 dari kenabian, Hamzah masuk ke dalam agama Islam. Keislaman Hamzah ini ya, secara terjadi ketika Abu Jahal tatkala melihat Nabi yang mulia SAW sedang berdakwah, kemudian dipukullah Nabi oleh Abu Jahal dengan batu di kepala beliau sallallahu alaihi wasallam hingga mengalirkan darah. Maka ada seseorang yang memberitahukan kepada Hamzah sepulang dia dari berburu, seorang budak. Ya, ada seorang budak yang melihat kejadian itu kemudian datang atau menemui Hamzah. Ya, tatkala melihat Hamzah pulang dari berburu, ditemuinya dan dikabarkan apa yang telah terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena Rasulullah SAW adalah keponakannya, maka muara dia. Ya, hingga didatangilah Abu Jahal. Pada saat itu Abu Jahal sedang berkerumun bersama orang-orang kafir Quraisy. Ya, menceritakan kebanggaan dia ya, dalam menyakiti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya oleh Hamzah dipukulilah Abu Jahal sampai babak belur dengan busur panah. Ya, kita tahu busur panah itu peles kata orang, jadi lemes banget, dipukuli sampai babak belur. Ya, dan Hamzah adalah orang yang sangat kuat, ya, pemuda yang kuat, hingga sampai terjadi benturan antara kaumnya Abu Jahal dengan kaum atau kabilahnya Hamzah. Hampir-hampir mereka berperang. Namun dilarang oleh Abu Jahal, ya. Dan Abu Jahal mengatakan bahwasanya memang iya, aku telah menghina, mencerca keponakannya dengan cercaan yang sangat buruk. Maka layak dia marah, membela keponakannya dan memukuli diriku. Kemudian tidak lama setelah Hamzah ini
masuk Islam, ya, selang beberapa hari kemudian, ya, beberapa hari, ya, ayyam qala'il, beberapa hari, ada yang menyebutkan 3 hari, ya. Jadi selang beberapa hari sedikit saja masuk Islamnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an. Ya, 2 orang yang gagah perkasa, Hamzah dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an. Maka akan semakin, ya, menambah, ya, kebahagiaan di hati Nabi yang mulia SAW dengan masuk Islamnya 2 orang ini. Adapun masuk Islam yang Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ya, ini adalah dari doa Nabi yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini 'indak. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan masuk Islamnya salah satu di antara 2 orang yang paling engkau cintai. Engkau cinta yang mana ya Allah? Maka salah satu di antara 2 orang ini jadikanlah dia masuk Islam. Ya. Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, jadikanlah Islam ini mulia, ya, dengan masuk Islamnya salah satu di antara 2 orang laki-laki yang paling engkau cintai di sisimu. Bi Umar bin Al-Khattab atau bi Abi Jahl bin Hisham. Dengan Umar bin Al-Khattab atau dengan Abu Jahal ibn Hisham. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih memilih dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu lah yang masuk Islam. Ya. Allah tidak suka dengan Abu Jahal. Ya. Allah lebih suka kepada Umar bin Al-Khattab. Allah lebih memilih kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian bait berikutnya, wa ba'da tis'in min sini risalatihi mata Abu Talib zu kafalatihi. Setelah 9 tahun dari kerasulan. Ya, 9 tahun dari kerasulan. Ya. Bukan 9 Hijriah. 9 tahun dari sejak diutusnya Nabi untuk menjadi seorang Rasul. Ya, pada umur 40 tahun, berarti 9 tahun dari kerasulan. Itu berarti saat itu Rasul SAW usianya 49 tahun. Ya. Mata Abu Talibin atau mata Abu Talibah darurah syi'aniyah dzu kafalatih. Maka matilah Abu Talib, sang paman beliau, dzu kafalatihi, yang selalu menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ba'dahu Khadijatun tuwfiyat min ba'di ayyamin salasatin madat. Maka setelah wafatnya Abu Talib, ya, wafat pulahlah Khadijah, istri tercinta Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ayyamin salasatin madat. Setelah berlalu 3 hari dari meninggalnya Abu Talib. Ya, makanya pada tahun ini dalam sejarah disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Bagaimana tidak? 2 orang yang selalu mendukung Nabi. Adapun Abu Talib mendukung Nabi secara zahir karena dia tidak beriman. Dukungannya secara zahir karena memang dia adalah keponakannya. Rasulullah SAW adalah keponakannya. Ya, maka sang paman berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Selalu dibelanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan selalu dilindunginya.
Adapun Khadijah senantiasa membantu Rasulullah SAW dengan jiwa, raga, harta untuk kepentingan dakwah Islam. Harta yang demikian banyak yang dimilikinya digunakan untuk Islam dan kaum muslimin. Khadijah radhiyallahu taala. Dua orang yang sangat disayangi dan dicintai oleh Nabi meninggal dalam waktu yang sama atau dalam tahun yang sama. Ya. Sudah begitu jaraknya hanya sedikit 3 hari. Ya, dua orang yang sangat dikasihi oleh Nabi meninggal dunia. Hanya saja Abu Talib ini meninggal dalam keadaan kafir. Ya, tatkala Abu Talib ini sakit dan semakin parah sakitnya, yang sakit ini dengan sakitnya ini menjadi sebab meninggalnya Abu Talib. Ya. Maka ketika di akhir-akhir hayatnya atau sebelum meninggal dunia, Nabi yang mulia SAW tatkala sakit parah itu datang kepada Abu Talib. Kemudian mengatakan, "Ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah wahai pamanku. Kalimah uhajju laka biha indallah. Sebuah kalimat yang dengan kalimat ini aku akan membantumu. Aku akan datang kepada Allah nanti membelakmu. Kemudian tatkala Rasul mengatakan itu, di saat yang bersamaan Abu Jahal kebetulan ada di situ bersama dengan yang lainnya. Abu Jahal kemudian mengatakan, "Atarghab an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah kamu itu sudah benci terhadap agama yang dianut oleh Abdul Muttalib, bapakmu? Apa kamu sudah benci? Rasul, ya am, qul la ilaha illallah. Rasul mengatakan, ayo katakan la ilaha illallah. Ini udah akhir hayat, katakan la ilaha illallah. Kemudian Abu Talib tidak mengatakan apa-apa. Terakhir yang terucap dari lisannya adalah bahwasanya aku masih berada pada agama Abdul Muttalib. Sedihnya luar biasa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala Abu Talib tidak mau masuk ke dalam agama Islam, tidak mau bersyahadat. Padahal dengan bersyahadat meskipun belum beramal sama sekali, maka itu akan menyelamatkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedih hati Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena saking sayangnya kepada pamannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, aku akan mintakan ampun engkau kepada Allah wahai Abu Talib malam unha'an, selama aku belum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak ada larangan dari Allah, aku akan mendoakanmu. Mendoakan ampunan kepadamu, kepada Allah, untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turunlah ayat yang menegur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah layak, dalam ayat itu disebutkan bahwasanya tidak layak bagi seorang mukmin untuk memintakan ampun orang kafir yang telah mati sekalipun itu kerabatnya, setelah jelas baginya bahwasanya orang itu meninggal dalam keadaan kafir dan dia termasuk penghuni neraka sa'ir, penghuni neraka. Hingga akhirnya Rasulullah SAW tidak memintakan ampun. Hanya saja Abu Talib diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap di dalam neraka selama-lamanya, hanya saja diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab dulunya dia
begitu membela dan menolong Nabi yang mulia SAW dari cercaan, dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, para pembesarnya khususnya. Selalu dibelanya Nabi yang mulia SAW. Belum hilang kesedihan dalam beliau ketika Abu Talib pergi meninggalkannya. Wafatlah istri tercinta beliau, Khadijah radhiyallahu taala anha. Memang ada riwayat yang mengatakan Khadijah dahulu baru Abu Talib. Tapi riwayat yang masyhur, riwayat yang sahih insyaallah, Abu Talib dulu baru Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Berarti ini terjadi 3 tahun sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah, meninggallah Khadijah radhiyallahu taala anha dan Abu Talib. Kemudian bait berikutnya, wa ba'da khamsina wa rub'in aslama jinnu nasibina wa adu fa'lama. Berikutnya, setelah dikatakan oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam khamsina wa ruba', berumur 50 tahun, lebih 1/4 tahun, berarti lebih 3 bulan. Ketika Rasul berumur 50 tahun, lebih 3 bulan, aslama, masuk Islamlah. Siapa? Jinnu nasibin. Jin dari nasibin. Nasibin ini sebuah daerah yang ada di antara Turkiya dan Syria. Wa adu fa'lama, kemudian mereka kembali kepada kaumnya, fa'lama, maka ketahuilah masalah ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa ini terjadi tatkala Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif untuk berdakwah, mengajak orang-orang Taif untuk masuk ke dalam agama Islam. 10 hari kurang lebih beliau sallallahu alaihi wasallam di Taif pada waktu itu. Mulailah beliau dengan mengajak para pembesar Taif. Ada 3 orang yang beliau temui pada saat itu dari pembesar Taif, diajak masuk Islam, tapi tidak ada satupun yang menerima dengan ridho dan lapang dada. Masing-masing menyampaikan alasannya, intinya tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Bahkan yang ada Rasul dicibir, dijelekkan, bahkan dianiaya. Rasulullah SAW sangat sedih hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sepulang dari Taif, beliau sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah lembah Nakhlah namanya. Tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membaca Al-Qur'an. Sedang membaca Al-Qur'an. Tidak disadari oleh Nabi, ternyata ada yang mendengarkan dari kalangan jin. Yaitu jin-jin yang berasal dari daerah Nasibin ini, yang ada di antara Turkiya dan Suriah. Rasul baru tahu bahwasanya ada jin yang mendengarkan bacaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tersebut setelah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada di dalam surat
Allah abadikan dalam surat Al-Ahqaf, satunya lagi surat Al-Jin seingat anak. Nah, dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa id sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumi mundirin. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala wa id sarafna ilaika nafaram minal jin, ya, kami datangkan kepadamu segerombolan dari jin, kalangan jin, bangsa jin, ya, yastami'una al-Qur'an, mereka mendengar dengan baik Al-Qur'an yang sedang kau baca wahai Muhammad, ya. Falamma hadaru qalu ansitu, tatkala mereka hadir dan mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu, qalu ansitu, mereka berkata satu dengan yang lainnya, ansitu, diamlah kalian, mari kita dengarkan bacaan Al-Qur'an itu dengan sebaik-baiknya. Falamma qudiya, maka tatkala bacaan itu selesai, wallau ila qaumihim mundirin, mereka semuanya pergi pulang kepada kaumnya mundirin, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Ya, dalam lanjutan ayat itu mereka mengatakan, ya qaumana, ya, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, wahai kaum kami, sesungguhnya kami, ya, telah mendengar ada sebuah kitab yang telah diturunkan setelah Musa, ya, yang membenarkan, ya, dari apa yang ajaran terdahulu, ya, sama. Yahdi ilal haq, yang mana Al-Quran ini, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, yahdi ilal haq, mengarahkan, mengantarkan kepada al-haq, kebenaran, dan kepada siratim mustaqim, jalan yang lurus. Mereka akhirnya mengatakan, ya qaumana ajibu da'iyallah, wahai kaumku, jawablah panggilan atau seruan Allah tersebut melalui Rasulnya. Maksudnya, masuklah kalian ke dalam agama Islam, ikutilah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dalam ayat tersebut kita tahu bahwasanya Rasul itu, ya, diutus bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk bangsa jin, untuk kalangan jin. Ya. Dan dua golongan ini, manusia dan jin, adalah golongan yang memang mendapatkan beban taklif, beban syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua golongan ini disebut mukallafani atau mukallafai, mendapatkan beban syariat. Ya, ada beban syariat kepada mereka sebagaimana ada beban syariat kepada kita. Rasul diutus bukan hanya untuk manusia tapi juga untuk kalangan jin. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku saja, agar mereka mengabdi kepadaku saja, tidak pernah menghambakan diri kepada selainku. Itu tujuan Allah menciptakan kita, jemaah. Ini harus kita ketahui. Ya, Allah menciptakan kita itu untuk beribadah, bukan untuk menumpuk-numpuk harta, bukan untuk menghabiskan usia mencari dan mengais dunia. Ya, ini hati-hati, jangan sampai kita lupa terhadap tujuan Allah, atau jangan sampai kita tidak tahu terhadap tujuan Allah ini. Tujuan Allah menciptakan kita semuanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, maka jangan sampai dunia memalingkan kita dari beribadah kepada Allah. Jangan sampai dunia melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam urusan dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah,
Ya, sekedar jangan lupa. Tapi jadikanlah kehidupan ini betul-betul untuk mencari akhirat. Wa bataghi fi ma ataakallahu daral akhirah. Carilah kehidupan untuk akhirat nanti. Ya, karena itulah kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, perjalanan kita ini masih panjang, jemaah. Kita ini sekarang ada di dunia ini tempatnya beramal. Selagi Anda masih di dunia, selagi kita masih di dunia, yuk kita semangat beramal saleh. Jangan sampai tatkala kita disadarkan dengan kematian yang datang kepada kita, baru kita sadar terhadap kesalahan kita selama ini, rugi jemaah. Ya, perjalanan kita pun masih panjang. Ya, setelah kehidupan di dunia ini nanti ada alam barzah, alam kubur. Ya, nanti ada hari peniupan sangkakala, hari kebangkitan. Ya, terus ya. Kemudian ada hari pengumpulan di padang mahsyar, seluruh makhluk dikumpulkan. Jadi satu oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan jadi satu di satu tempat namanya mahsyar. Kemudian dia ada syafaat Nabi. Ya, setelah itu ya pemutusan perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian pemberian catatan amalan. Panjang perjalanan kita, jemaah. Ya. Dan perjalanan itu melelahkan. Ya. Maka lelahnya kita di dunia yang hanya sebentar ini, nikmati dan bersabarlah. Ya, demi mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Jangan dibalik. Ya, di dunia dia ya tertipu dengannya. Ya, tertipu dengan dunia sehingga dia lupa dengan akhiratnya. Menjadi orang yang celaka, naudzubillah. Setelah itu baru penimbangan amalan perbuatan. Ya, ditimbang amalan kebaikan dengan amalan keburukan. Setelah itu baru kita datang ke telaga Nabi yang mulia SAW. Setelah itu baru sirat, sebuah jembatan yang harus dilewati dan tidak ada satupun manusia yang tidak melewatinya. Maka tatkala seseorang selamat dalam penyeberangan tersebut, sampailah dia di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Tapi apalah ya, kiranya tatkala dia jatuh di saat menyeberang itu, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seringan-ringan siksaan penghuni neraka adalah Abu Thalib. Diberikan sendal dari neraka, yaghli bihi ma dimaghuhu. Otaknya langsung mendidih, jemaah. Diberi sandal dari neraka, otaknya langsung mendidih tatkala memakai sandal tersebut. Naudzubillah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari siksa ya neraka. Maka tatkala mereka mendengarkan itu, mereka kembali kepada kaumnya dan memberikan peringatan. Ya. Kemudian berikutnya, summa ala saudata amda akdahu fi ramadhan summa kana ba'dahu aqdu binati siddiq fi syawal. Kemudian kata Imam Ibn Abil Is di sini, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ya ala saudata amda akdahu, melangsungkan akad nikah dengan Saudah. Ya. Saudah bintu Zam'ah namanya. Saudah ini janda. Janda yang sudah lanjut usia. Ya, sudah lanjut usia dia, sudah tua. Namun dia adalah seorang yang beriman kepada Allah bersama suaminya. Suaminya namanya Saqran bin Amr. Saudah bersama suaminya termasuk dalam kelompok orang-orang yang ikut hijrah ke Habasyah. Kloter kedua yang diikuti oleh 83 orang. Ya.
Saudah binti Zam'ah bersama suaminya hijrah ke Habasyah dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya. Ya. Maka dia adalah muhajirah, istri dari seorang muhajir. Orang yang hijrah, ya, istri dari orang yang hijrah pula. Suaminya Sakran namanya. Ya, dalam perselisihan riwayat yang ada, ya, tatkala Sakron ini suaminya Saudah ini meninggal, ada yang mengatakan meninggalnya waktu itu di Habasyah, ya, meninggal di Habasyah. Namun ada yang mengatakan enggak, meninggalnya di Mekah. Meninggalnya di Mekah. Jadi setelah hijrah, seperti yang kita ceritakan kemarin, ya, ada kabar burung bahwasanya Islam telah diterima oleh masyarakat Mekah sehingga mereka senang dan ingin kembali ke kampung halaman. Ternyata itu kabarnya tidak benar. Justru orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi. Penindasan, penyiksaan, pencelaan mereka kepada kaum muslimin, terkhusus kepada orang-orang yang lemah, mereka menyiksa, ya, menindas. Di antaranya adalah Saudah bersama suaminya memutuskan untuk tidak kembali ke Habasyah, ya, karena kemarin kita katakan sebagian ada yang kembali lagi ke Habasyah begitu tahu berita yang sebenarnya, tapi Saudah dan suaminya ini tetap kembali ke Mekah dan meninggallah suaminya di Mekah. Ya, begitu sedih Saudah bintu Zam'ah ini, ya, ditinggal mati oleh suaminya. Maka dia menjanda. Ya, dia menjanda. Karena, ya, melihat bahwasannya Saudah ini adalah wanita yang demikian tegar dengan keimanannya, bersabar dia, maka kasihan Nabi yang mulia SAW kepadanya, sehingga dinikahilah Saudah. Ya, jiwa lembutnya Nabi yang mulia SAW, ya, tahu betapa sedihnya hatinya Saudah. Sudah tua Saudah, tapi dinikahilah oleh Nabi yang mulia SAW untuk menghibur hatinya, ya, tatkala dia telah ditinggal mati oleh suaminya, ya. Dan ini terjadi pada bulan Ramadan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya, 2 atau 3 tahun sebelum beliau hijrah, menikahlah beliau dengan Saudah. Karena ada riwayat yang mengatakan 2 tahun sebelum hijrah dan ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Tapi kebanyakan riwayat menyebutkan 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW menikah dengan Saudah bintu Zam'ah. Ya. Untuk Saudah ini, ya, pertama dia adalah salah satu, ya, ummahatul mukminin, ibunya kaum mukminin, karena istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kekhususan yang dimiliki Saudah adalah bahwasanya dia, ya, menghadiahkan hari-hari giliran dia bersama Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dihadiahkan karena pada saat itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ingin menceraikan Saudah. Ya. Menceraikannya bukan karena Saudah melakukan sebuah, ya, perbuatan yang buruk, bukan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir terjadinya kezaliman, ya, kepada Saudah. Karena Saudah sudah tua, tidak memiliki hasrat, ya, sebagaimana layaknya seorang wanita yang, ya, masih memiliki hasrat atau wanita yang masih muda. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di saat itu Nabi, ya, istrinya bukan cuma Saudah, ya. Jadi Nabi SAW ingin menceraikan Saudah ini,
ya, setelah menikah 3 tahun dengan Saudah, kemudian Rasul ingin menceraikan Saudah. Ya, dikabarkan kepada Saudah bahwasanya beliau ingin menceraikannya begitu. Saudah bersedih dan mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong pertahankan diriku untuk tetap menjadi istrimu. Ya, Saudah berterus terang, aku tidak mengharapkan dari dirimu wahai Rasulullah sebagaimana layaknya wanita yang mengharapkan sesuatu dari suaminya. Maksudnya nafkah batin. Karena sudah tidak ada hasrat Saudah ini. Karena sudah tua. Ya, orang bilangnya sudah menopause. Sudah tidak ada hasrat. Ya Rasulullah, tolong pertahankan aku. Ya. Aku ingin menjadi istrimu di dunia ini dan nanti di surga. Aku ingin tetap menjadi istrimu wahai Rasulullah. Tolong pertahankan aku. Kemudian ya Saudah ini melobi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, aku ini wanita yang sudah tua, sudah tidak memiliki hasrat sebagaimana wanita muda. Ya, namun aku tetap ingin menjadi istrimu wahai Rasulullah, tolong pertahankan aku. Dan karena aku sudah tidak ada hasrat, maka ya Rasulullah, aku merelakan hari jatah giliranku, aku serahkan kepada Nabi, kepada engkau. Dalam riwayat yang lain langsung Saudah mengatakan, aku serahkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga Anda tidak perlu datang ke rumahku wahai Rasulullah. Kalau memang pada hari itu hari giliranku, hari atau waktu bermalamnya Anda di rumahku, maka aku telah menghadiahkan hari bermalamku itu kepada Aisyah. Maka silahkan Anda ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Saudah tahu Rasul sangat mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, untuk menyenangkan hati Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sisi lain Rasul juga sedih sebenarnya mau menceraikan Saudah, cuman khawatir Rasul berbuat zalim kepada Saudah. Ya, karena usianya sudah tua sehingga tidak memiliki hasrat. Ya. Sedangkan keadilan itu dituntut bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Bukan keadilan dalam masalah cinta, karena itu perkara hati, tidak mungkin adil. Tapi keadilan dalam masalah nafkah. Ya. Tatkala Rasul memberikan nafkah batin kepada istri-istri yang lainnya, Saudah tidak dikasih zalim. Ya. Itu yang menjadi sebab Nabi ingin menceraikan Saudah, karena agar tidak mendoliminya. Namun Saudah ya meminta kepada Nabi agar tetap menjadi istrinya, ya, karena dia berangan-angan untuk menjadi istri Nabi di surga. Ya, memohon kepada Nabi. Ya, Nabi mengabulkan permohonannya. Ya, dan sebagai imbal baliknya dihadiahkanlah hari-hari giliran Saudah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka semakin bahagia Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahagia karena Rasul mendapatkan solusi. Maksud hati tidak ingin menceraikan Saudah, tapi apalah daya ya, agar tidak terjadi kezaliman Saudah ingin diceraikan. Ya. Walhasil Saudah tidak jadi dicerai, bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hari tambahan untuk tinggal di rumah Aisyah dengan menjadikan hari gilirannya Saudah di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Memang Aisyah ini adalah satu-satunya istri Nabi yang mulia SAW yang dinikahi oleh Nabi dalam keadaan masih perawan, masih muda belia. Sangat dicintai oleh Nabi karena kecerdasannya, ya. Kemudian kecantikannya, ketakwaannya, ya, kepandaiannya, cerdas Aisyah itu. Ya. Rasul sangat senang kepada dia, ya, dengan adanya kelebihan-kelebihan dia yang insya Allah akan kita bahas nanti. Ya. Maka Rasul SAW menikah dengan Saudah.
bintu Zam'ah. Kemudian setelah itu, ya, thumma kana ba'dahu, kemudian setelah menikah dengan Saudah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, ibnatus Siddiq, maksudnya Aisyah radhiyallahu taala anha, fi Syawal, pada bulan Syawal sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Ya. Dan pada saat itu Nabi yang mulia SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah umurnya 6 tahun. Masih kecil, 6 tahun. Ya. Namun baru Rasul menjalani kehidupan rumah tangga bersama Aisyah, ya. Rumah tangga antara suami dan istri, ya. Menjalani kehidupan rumah tangga beliau sebagai seorang suami dan Aisyah sebagai seorang istri ketika Aisyah radhiyallahu taala anha berumur 9 tahun. 6 tahun menikahnya. 3 tahun kemudian baru Rasulullah SAW, ya, betul-betul membangun rumah tangga beliau bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan itu terjadi di awal tahun hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Pada tahun ke-1 Hijriah, Rasulullah SAW membangun rumah tangganya bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aisyah ini adalah istri Nabi yang mulia SAW yang memiliki beberapa kekhususan. Pertama, dia itu ahabbu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi. Pernah suatu hari ada seseorang datang kepada Nabi yang mulia SAW dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Ya. Qala Aisyah. Rasulullah menjawab, Aisyah, wanita, ya, orang yang paling aku cintai adalah Aisyah. Karena pertanyaannya siapa orang yang paling kau cintai umum, maka jawaban beliau Aisyah. Kemudian sahabat tadi mengatakan, minar rijali ya Rasulullah. Kalau dari kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, abuha, bapaknya, orang yang paling aku cintai. Ya. Maka berdasarkan riwayat ini terjadilah perselisihan di kalangan para ulama, ya, seputar siapa yang lebih utama, Khadijah atau Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi yang mulia sallallahu. Ya, bagaimana dengan Khadijah? Khadijah juga dicintai oleh Nabi. Ya. Bahkan cintanya Nabi dengan Khadijah, sekalipun Khadijah sudah meninggal dunia, terus-menerus Khadijah itu selalu terbayang dalam benak Nabi dan selalu disebut oleh Nabi. Di depan Aisyah pun disebut kebaikan-kebaikan Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai-sampai Aisyah ini cemburu. Ya. Orang hidup masih banyak, kenapa yang dibicarakan orang sudah meninggal dunia? Karena Rasul, ya, sangat, ya, berkesan Khadijah di hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Betapa besarnya perjuangan Khadijah di dalam, ya, membesarkan, berusaha untuk mensyiarkan Islam, membantu kaum muslimin dengan jiwa, raga dan hartanya. Dan dari Khadijah pula Rasul memiliki anak. Ya. Tidak dari istri-istri beliau yang lain kecuali satu, Maria Al-Qibtiyah, yaitu dia seorang budak yang dihadiahkan kepada beliau SAW oleh Muqawqis, ya, Raja Mesir dan Iskandaria. Ya. Kemudian keistimewaan Aisyah lagi, annahu lam yatazawwaj bikran ghairaha. Rasul belum pernah menikah dengan seorang wanita yang masih
perawan kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Semua istri-istri Nabi itu janda. Khadijah janda. Hanya Aisyah yang perawan yang dinikahi oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian keistimewaan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bahwasanya wahyu itu pernah turun kepada Nabi yang mulia sallallahu yang di saat itu beliau sedang bersama dengan Aisyah, satu selimut turun wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah ada wahyu turun ya saat Rasul satu selimut dengan istrinya kecuali kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Berikutnya kekhususan Aisyah. Aisyah adalah wanita yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit yang ketujuh. Pada saat itu ya terjadilah fitnah yang dihembuskan oleh orang-orang munafiqun. Sampai-sampai sebagian sahabat itu terpengaruh. Orang-orang mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha telah berbuat serong, berbuat zina dengan Safwan bin Mu'attal, salah seorang sahabat Nabi yang mulia SAW. Pada saat itu Rasul bersama Aisyah pulang dari safar bersama dengan rombongan para sahabat. Ya, Safwan bin Mu'attal ini ya qadarullah banyak tidur sehingga tertinggal rombongan. Ya, di belakang dia tertinggal rombongan, kemudian Rasul bersama rombongan yang lain berjalan, kemudian Aisyah meraba ya dada beliau radhiyallahu anha, kok enggak ada kalungnya. Ngomong kepada Nabi, kalung saya hilang wahai Nabi. Ya, akhirnya Nabi SAW mencari ya kalung tersebut, enggak ketemu. Waktu itu Aisyah radhiyallahu taala anha turun dari sekedupnya. Sekedup itu ya tempat ya Aisyah ya, sekedup ya, yang di atas ya kendaraan, di atas unta ya, turun ya dipandu oleh sahabat ya, sekedupnya itu turun. Ya, dikiranya Aisyah sudah kembali, padahal belum kembali. Ya, mau menunaikan hajatnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, para sahabat waktu itu tidak merasa Aisyah kalau ternyata Aisyah itu sudah belum kembali ke sekedupnya. Kenapa? Karena pada saat itu Aisyah masih ringan, badannya kecil, ringan maksudnya, masih kurus. Sehingga tidak terlalu terasa. Para sahabat tidak terlalu perhatian, ternyata sekedup itu belum ada, Aisyah kosong. Maka tertinggallah Aisyah rombongan. Nah, akhirnya Aisyah ya karena tertinggal rombongan, maka dia berdiam di situ di tempat rombongan tadi, berhenti, berharap agar rombongan itu merasa bahwa Aisyah belum ada di sekedup itu dan kembali untuk mengambil Aisyah. Hingga akhirnya Aisyah kecapean tertidur di tempat itu. Kemudian lewatlah Safwan bin Mu'attal yang tertinggal rombongan tadi yang berada di belakang. Ya. Kemudian Safwan bin Mu'attal ini melihat ya, karena dia tahu wajahnya Aisyah, ya, mengenali anaknya Abu Bakar ini. Ya. Karena pada waktu itu belum turun ayat hijab, melihat. Maka pertama kali yang terucap dan setelah itu tidak terucap sepatah kata pun oleh Safwan bin Mu'attal. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini istri Nabi, kenapa ada di sini sendirian? Maka seketika itu dia merundukkan hewan tunggangannya, ya, Safwan bin Mu'attal. Kemudian dipersilahkan Aisyah untuk naik dan dituntunnya hewan tunggangan itu selama dalam perjalanan pulang ke Madinah tidak satu kata tidak sepatah kata pun yang keluar dari lisan Safwan bin Mu'attal. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh orang-orang musyrik, orang-orang munafik maksud saya, menyebarkan berita bohong bahwasanya Aisyah telah berbuat ya jelek, berbuat zina dengan Safwan bin Mu'attal. Aisyah tidak tahu kabar yang tersebar di Madinah pada saat itu karena kecapean. Begitu nyampe di rumah Aisyah sakit selama 1 bulan. Aisyah juga merasa aneh melihat Nabi yang mulia SAW sikapnya berbeda dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Hingga akhirnya turunlah wahyu dari langit yang menjadikan Rasul kembali ceria dan gembira, yang membebaskan Aisyah dari tuduhan dusta tersebut. Ya, bahwasanya Aisyah
tidaklah berbuat zina. Kemudian keistimewaan berikutnya bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang paling faqih terhadap masalah agama. Afqah nisa'il ummah, wanita umat ini yang paling faqih terhadap urusan agama, dan dialah guru-gurunya kaum mukminin. Ya. Kemudian keistimewaan yang terakhir Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Rasulullah SAW meninggal di rumahnya, di pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahu taala alam. Jamaah, barangkali ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.